SMA Raja Wali berdiri megah dan sunyi, diselimuti kabut pagi yang dingin. Namun di sudut terjauh, di balik lapangan basket yang retak, ada satu bangunan yang selalu terasa lebih dingin dan lebih sunyi. Gedung Sayap Timur. 10 tahun yang lalu, gedung itu dilalap api dalam kebakaran misterius yang merenggut nyawa satu siswa, seorang gadis bernama Amara, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-16. Pasca kejadian, reruntuhan bangunan itu dibiarkan begitu saja, diselimuti jaring hitam dan pagar berkarat. Sebuah makam tak resmi, dibisikkan dengan kisah-kisah hantu dan roh yang mencari keadilan. Dan malam itu adalah malam ulang tahun Amara yang ke-26. 3 siswa kelas 11, Raka yang skeptis, Dina yang penakut, dan Bima yang punya obsesi pada hal-hal supranatural, nekat mendatangi pagar gedung Sayap Timur. Mereka membawa senter, nyali yang tinggal separuh, dan sebuah kamera video tua. "Aku masih tidak yakin ini ide bagus, Bim," bisik Dina, menggigil meskipun mengenakan jaket tebal. Bima dengan mata berbinar di balik kacamata menyeringai. "Aduh Din, justru ini malam puncaknya. Malam ini menurut legenda adalah saat Amara akan muncul karena dia tidak pernah dapat perayaan ulang tahunnya." Raka mendengus. "Legenda yang dibuat-buat satpam tua. Kalian tahu kan? Pemadam bilang itu korsleting listrik, kasus ditutup." "Ah, Raka si logis. Dengarkan saja," balas Bima. "Kata orang, setiap tahun di tanggal ini dari reruntuhan terdengar sesuatu yang tidak seharusnya ada." Mereka berhasil menyelinap masuk melalui celah pagar yang bengkok. Udara di dalam reruntuhan terasa berat, berbau arang dan debu yang sudah lama. Mereka mulai merekam. Senter mereka menyapu dinding yang menghitam, sisa-sisa kursi yang hangus, dan papan tulis yang kini hanya berupa abu. Ruangan ini adalah ruangan klub seni tempat Amara seharusnya merayakan ulang tahunnya dengan teman-temannya. Ia menyiapkan semuanya sendiri, kata Bima sambil menyorot ke sebuah ruangan kecil di lantai 2. Tiba-tiba suara Raka tercekat. "Diam, kalian dengar itu?" Keheningan malam yang pekat mendadak koyak. Bukan suara angin, bukan lolongan anjing, melainkan suara musik. Sebuah melodi yang samar, terdistorsi, terdengar seolah-olah berasal dari gramofon tua yang rusak. Perlahan-lahan nadanya menjadi jelas. Lagu Selamat Ulang Tahun. Suara itu terdengar pelan namun jelas, seolah ada seseorang di dalam reruntuhan yang menyanyikannya dengan suara parau. Suara itu berasal dari ruangan klub seni, ruangan tempat Amara terakhir terlihat. Wajah Dina pucat pasi. Ia mencengkeram lengan Raka. "Ayo kita pergi. Itu bukan manusia." Raka, meski tangannya gemetar, mencoba bersikap rasional. Mungkin itu cuma jebakan suara atau anak-anak lain yang iseng. Namun Bima menggeleng. Matanya terfokus pada ruangan gelap itu. "Tidak mungkin. Dengarkan baik-baik." Melodi itu terus berputar, kali ini dengan jeda yang aneh, seolah penyanyinya terengah-engah. Dan kemudian lirik itu berulang tapi sedikit berbeda. "Selamat ulang tahun kami ucapkan pada yang terlupakan." Ketiga remaja itu terpaku. Rasa dingin yang menjalar di punggung mereka bukan lagi karena cuaca. Ini adalah pesan. Tiba-tiba musik itu berhenti. Keheningan kembali, lebih mencekam dari sebelumnya. "Lihat," Bima berseru sambil menunjuk ke lantai di depan pintu ruangan. Senter Bima menyorot sebuah benda kecil yang mengkilap di antara puing-puing abu. Itu adalah sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk not balok. Raka yang paling dekat dengan cepat mengambilnya. Di balik not balok terukir inisial kecil
RD. RD? Siapa RD? Gumam Raka. Dan Dina tiba-tiba teringat. Dulu Amara punya sahabat yang terkenal cemburuan, Risya Dewi. Mereka berdua sering bertengkar karena Amara lebih menonjol di klub seni. Risya pindah sekolah mendadak setelah kebakaran itu. Bima segera teringat akan artikel koran lama yang pernah ia baca. Api itu bermula dari tumpukan kain di sudut, bukan konsleting. Tapi polisi tidak pernah menemukan korek api atau benda pemicu. Raka membalik leontin itu sekali lagi. Leontin itu terasa hangat. Ia melihat ke dalam ruangan Amara yang hangus. Sebuah ide gila muncul di benaknya, didorong oleh rasa dingin dan ketakutan yang mendalam. Raka berkata, suara itu bukan hanya peringatan. Suara itu adalah Amara yang memanggil temannya. Dia memanggil orang yang melupakan ulang tahunnya karena dialah yang membuat api itu. Mereka saling berpandangan. Logika Raka telah runtuh, digantikan oleh kesimpulan yang lebih menyeramkan. Amara tidak dibunuh oleh api, tetapi oleh seseorang. Dan lagu ulang tahun yang terdistorsi itu adalah pengakuan terakhirnya. Mereka harus melaporkan ini. Kalung itu adalah kunci. Saat fajar mulai menyingsing, ketiga siswa itu berdiri di depan kantor kepala sekolah. Kalung perak itu di tangan seorang detektif muda. Informasi tentang Risya Dewi yang pindah mendadak dan kalung dengan inisialnya segera menjadi fokus penyelidikan baru. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan mengungkap fakta mengejutkan. Risya Dewi yang cemburu pada popularitas Amara menyalakan api kecil di ruang klub seni dengan maksud hanya untuk merusak dekorasi pesta Amara. Tapi api itu membesar tak terkendali. Ia kabur dan menutupinya sebagai sebuah kecelakaan. Malam itu, kasus yang telah ditutup 10 tahun yang lalu akhirnya terbuka kembali. Dan di SMA Raja Wali, gedung sayap timur tetap sunyi. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Tidak ada lagi bisikan Amara. Namun di balik benak Raka, Dina, dan Bima, terkadang mereka masih bisa mendengar melodi yang samar dan memilukan. Bukan lagi tentang sesuatu yang terlupakan, tapi lagu sunyi yang berbunyi, "Terima kasih, kini aku bisa beristirahat." Melodi misteri telah berakhir, meninggalkan keadilan yang dingin di balik reruntuhan yang hangus.